Kenapa kita bisa tegar dalam saat kondisi kehilangan leader mentor biar kita tetap berjuang? Ya mungkin Pak April pernah mengalami pada saat dari perjuangan pertama baru merintis kan ketemu 1-2 orang, akhirnya ketemu Ya, leader-leader dahsyat, akhirnya sampai kehilangan juga ya. Nah ya, itu nggak enak banget ya, kita udah berjuang dari awal, ketemu leader-leadernya hilang lagi. Nah itu mungkin ya. hari ini Bapak, apa namanya, teman-teman kita yang lagi hadapi di masa pandemi, semoga pasca pandemi ini jauh lebih baik lagi. Silakan Pak April. Ya, jawaban saya singkat, namun padat. Apa yang bisa membuat kita tegar? Jawaban saya, impianmu. That's it. Oh, Itu aja. luar biasa. Kembali ke situ. Impianmu. Nggak ada lagi. Jadi Ya, kita harus menyadari bahwa ini impian saya. Ini bisnis saya, ini impian saya, ini hidup saya. Dan sayalah yang bisa merubah itu. Nah, itulah bedanya pecundang dengan pemenang. Ketika seorang pecundang, ketika terjadi masalah, maka yang paling mudah dia salahkan adalah orang lain. Aduh, saya nggak jalan karena plan saya hilang. Aduh, saya nggak jalan, leader saya hilang. Aduh, saya nggak jalan, domain saya pergi. Itu kan menyalahkan orang lain, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau hilangkan sifat-sifat menyalahkan orang lain di diri Anda, hilangkan sifat itu. Pokoknya I take my responsibility. Saya mengambil responsibility, tanggung jawab sepenuhnya terhadap hidup saya. Ya, ini impian saya. Ada seorang bijak pernah mengajarkan kepada saya, Frial, saya kasih tahu sama kamu ya, di dunia ini tidak ada orang mau tahu kamu punya masalah. Kalaupun orang itu mau tahu kamu punya masalah, dia cuma pengen tahu aja, penasaran. Dan ketika kau cerita masalahmu apa, tahu jawaban dia? Dia cuma jawab, oh gitu ya. Selesai masalahmu? Tidak. Jadi, kalau kau punya impian, kejar. Dan ketika ada masalah, tak perlu curhat, fokus, konsultasi aja, maju. Nah, itu saya pegang prinsip itu. Saya banyak ngalamin masalah. Kalau Anda bilang, saya ditinggal leader-leader saya, berarti leader Anda banyak dong. Nah, saya cuma punya leader satu, Pak Kwancen. Itu doang. Dan pada saat awal ngejalanin bisnis Riai, saya harus mendudukan Pak Kwancen sebagai 001. Jadi saya tidak mungkin bawa dia keliling-keliling, nungguin bus, apa segala macam, betul nggak? Jadi ya saya sendiri aja kemana-mana. Bahkan saya pernah, tadi bicara lagi di pinggir jalan. Di Bandung, saya nunggu bus di pinggir jalan menuju luar kota, tengah malam. Bahkan ketika saya mengerti travel, saya pernah tidur di emperan travel, karena travelnya belum buka. Jadi mitra saya antar saya jam 4 pagi. Nah, dia pulang. Saya cuma ngeliat ruko kosong. Nah, ini mana travelnya? Saya bengong aja. Akhirnya saya ketiduran. Tidur aja udah di trotoar. Tiba-tiba jam 5 dibangunin sama orang, dan jam 6 itu mulai buka. Udah pulang. Masalah nggak itu? Masalah. Dan seringkali ketika saya bangun bisnis begitu luar biasa di satu tempat, tiba-tiba hilang jaringannya. Akhirnya saya harus bangun baru. Dan itu memang menguji kesabaran, menguji mental. Nah, bisnis ini hanya masalahnya di mental. Kuat apa enggak? Saya memahami ini impian saya, ini cita-cita saya. Ini nggak ada urusan sama domain saya. Domain saya mau jalan nggak jalan, saya tetap jalan. Upline saya mau jalan nggak jalan, saya tetap jalan. Toh yang ngerasain income-nya saya. Toh bisnis ini adil, bukan sistem skema Ponzi. Siapa kerja keras dia dapat lebih banyak, ya why not? Kenapa saya nggak kerjakan ini bisnis? Tanpa perlu menyalahkan siapapun. Itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Demikian jawabannya. Ya, luar biasa ya. Bapak Ibu, itu jawaban dari Bapak April ya. Impian ya, kembali lagi ke impian Bapak Ibu semua. Karena apapun yang Bapak Ibu kembali lagi ke tujuan Bapak Ibu, untuk apa Bapak Ibu join di 3i Network ini, untuk apakah hanya untuk sekedar tambahan atau memang benar-benar untuk mewujudkan impian seperti Pak April lakukan gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Dan ini ada pertanyaan lagi ya. Kalau berapa lama sih waktu yang harus kita ambil untuk membangun kedekatan calon mitra baru yang mungkin yang tidak kita kenal sebelumnya. Nah, mungkin ini
ya pangsa pasarnya ke call market ya, jadinya Pak April pernah nggak ngalamin gitu. Jadi karena di jalan ya di awal karena Ya. mungkin nggak banyak temen ya. Silakan Nah, Pak. jadi gini, nah ini hal yang berbeda. Ini mungkin cara saya menjabarkan tentang pengalaman saya itu mungkin berbeda dengan orang lain. Tapi nggak apa-apa, saya harus jujur dengan pengalaman saya, bukan by the book karena saya orangnya nggak suka teori by the book. Berapa lama sih? Saya tidak perlu lama. Jadi ketika saya prospek orang, saya hanya sekali, 2 kali, besoknya to the point. Atau bahkan langsung to the point. Contoh, Sarno yang hari ini jadi Kron. Itu orang yang saya kenal, saya tidak kenal. Saya kenalnya di Terminal Kampung Melayu, di dekat Emperan Ruko. Saya lagi duduk bengong, baru 1 hari join 3i, lagi mikir siapa yang saya mau prospek, gitu, catat-catat, cari inspirasi, tiba-tiba ada orang duduk bengong, gitu ya. Dan saya berani negor dia karena saya ngerasa waktu itu muka saya 5 watt, dia -5. Jadi saya merasa gue susah, tapi kayaknya nih orang mukanya lebih susah nih gitu. Ya udah saya ngobrol. Dan ketika saya ngobrol, saya langsung to the point. Pas saya punya bisnis, Pak. Jadi saya orangnya nggak suka buang waktu. Saya to the point aja. Kalau dia tertarik, dia akan panjang ngobrolnya sama saya. Kalau dia nggak tertarik, ya udah selesai. Nah, jadi saya orang yang mau kerja efektif. Gitu. Kalau Anda baca buku The 7 Habits, the most effective, apa bahasa Inggrisnya lupa saya. Pokoknya 7 kebiasaan manusia yang paling efektif. Nah, intinya saya hanya mau kerja efektif. Contoh, ketika saya prospek, saya nggak mau basa-basi. Ketika saya prospek, saya tidak mau ke rumah orang. Ketika saya prospek, saya tidak mau tahu orang itu sanguin, melankolis, pragmatis, apalagi korelik. Saya tidak perlu tahu. Yang saya mau tahu adalah saya punya ide, lu mau dengerin nggak? Itu. Dan ketika selesai saya presentasi, saya mengkondisikan apapun, saya presentasi 1 jam, apapun yang saya bicarakan, saya kondisikan. Yang pertama, tidak ada pertanyaan, tidak ada perdebatan. Yang kedua, ujungnya presentasi saya hanya 2. Hanya membuat dia menjawab 2 hal. Dia join atau tidak. Selesai. Karena banyak sekali orang presentasi nggak efektif. Debat sana sini ngomong minum teh manis, minum kopi sampai 2 gelas, 3 gelas gitu. Saya nggak mau gitu. Jadi maunya saya efektif, gitu aja. Jadi saya melakukan cara yang sama, yang menurut saya benar, menurut saya efektif, dan saya lakukan kepada setiap orang yang berbeda karakter, berbeda latar belakang, saya nggak peduli. Saya hanya melakukan cara yang sama, berulang-ulang. Ketika ada yang nggak join, saya tidak bilang, saya cuma dalam hati mengatakan, bukan cara saya yang salah, tapi saya hanya ketemu dengan orang yang tidak tepat. Nah, ketika saya ditolak orang, apa saya manyun, apa saya negatif, apa saya down? Enggak. Orang mindsetnya adalah cara gue udah tepat, orang yang gue temuin aja nggak tepat. Cuma sampai situ aja udah mindsetnya. Jadi nggak galau saya ditolak orang. Oke ya, luar Kadang-kadang nih biasa. mitra ini prospek orang itu gelisah sendiri, ya. Habis prospek takut salah segala macam. Ntar pulang ke rumah nggak bisa tidur, gelandetan. Sedangkan yang di prospek mah tidur pulas ngorok kan gitu. Mestinya tuh kita prospek orang, dia yang nggak bisa tidur, kita tidur pulas gitu. Dia pikirin omongan kita, benar juga apa kata dia gitu ya. Gitu. Oke ya, luar biasa ya Pak ya. Jadi benar ya, seharusnya mereka yang nggak bisa tidur dengerin, memikirkan omongan kita ya, benar. Iya betul. Banyak yang salah kebalik ya, jadinya, ih tadi saya salah ya ngomongnya Kak gitu ya. Ya. Dan apa yang Pak Apria lakukan ini memang banyak sih mitra yang teman-teman kita yang mengalami ya. Cuman karena kepikiran akhirnya kita yang down sendiri. Bahkan ini ada juga selamat malam Pak Aprial, kadang apa namanya? Kadang mitra kita kan down ya. Semua sih punya rasa down ya. Tidak mau lagi menjalankan bagaimana apa yang dia harus dilakukan gitu ya. Mungkin tadinya semangat gitu ya, sudah Ya. mau jalanin terus akhirnya tiba-tiba ditolak sekali, 2 kali down gitu. Ya. Nah, itu kalau Pak Aprial sendiri seperti apa? Tadi kalau masalah ditolak, tadi saya udah jawab Ya. ya. Nah, tinggal tadi kalau nggak salah pertanyaannya gimana ngadepin mitra yang lemas, yang Yang down, down. yang tidak jalan. Ya. Gampang. Cari baru. Selesai.
Bapak Ibu sekalian, tahukah kita selama ini banyak orang kerja tidak efektif. Dia menghabiskan energi 90% hanya untuk hasil 10%. Maksudnya apa? Dia menyemangati begitu banyak mitranya yang sudah baterainya 10%. Kan nggak worth it gitu. Ya, mendingan baterai kita yang penuh ini temuin orang baru, prospek. Nggak ada jalan lain. Tahukah Anda, kalau Anda lihat kesuksesan saya, ini Anda lihat jaringan saya begitu besar, jaringan itu dibangun di antara reruntuhan, kejatuhan banyak jaringan. Saya kasih contoh, Bapak Ibu sekalian, saya kasih contoh. Saya waktu itu pernah punya mitra di Bekasi. Ya, di Bekasi, dia punya mitra di Sukabumi. Kembali lagi, saya tidak bisa bawa mobil. Kebetulan mitra saya bisa bawa mobil dan dia punya mobil. Ya udah bos, kita berangkat. Oke. Nah, tahukah Anda, saya ke Sukabumi itu berangkat siang gitu ya. Nyampe sana jam 7 malam, dikondisikan jam 7 malam, pertemuan. Presentasi. Kemudian kita tidak nginap di hotel. Selesai jam 10, jam 11 malam, kita berangkat balik ke Jakarta. Itu 6 jam loh. Kadang-kadang teman saya udah keburu capek, mitra saya. Akhirnya jam 2, jam 3, dia pasti belok ke pom bensin. Bos istirahat bentar ya, tidur. Ya udah tidur. Dia tidur di pom bensin, saya di mobil, saya tidur di mobil. Kadang kebablasan. Bisa terang, tahu-tahu terang, udah subuh, bangun, pulang langsung. Nah, sebegitu kerasnya kami lakukan membangun jaringan di Sukabumi. 2 minggu sekali begitu. Tidur di emperan lah istilahnya gitu. Kadang di mobil badan udah pegel di mobil, pindah ke pinggiran, dekat musola, biasa di pom bensin gitu, udah tiduran gitu ya. Nah, sebegitu luar biasanya uang keluar, bensin segala macam, waktu